Pada video ini akan dijelaskan bagaimana dosen untuk upload file. Tapi di fitur file ini, dosen hanya bisa mengupload satu file dan mahasiswa mendownload satu file tersebut. Gitu ya. Jika ingin beberapa file, itu nanti akan kita jelaskan pada video pada fitur folder ya. Jadi di fitur folder itu bisa menampung beberapa file yang bisa di-download oleh mahasiswa. Yang pertama kita jelaskan pada menu file dulu. Silakan login pada e-learningnya masing-masing, kemudian pada menu course, pilih mata kuliah yang akan di-upload filenya. Di sini saya contohkan pada klik edit mode. Nah, nanti di bagian activity or resource tambahkan berupa file. Di bagian resource ada file, tambahkan beli nama. Di sini kita bisa memberi nama lebih spesifik ya, karena hanya bisa menampung satu file saja. Saya contohkan misalkan di sini itu untuk RPS gitu ya. Nah, kemudian ambil filenya. Filenya dalam bentuk dokumen bisa Word ataupun PDF. Saya contohkan Word ya, PDF ya. Oke, bisa save and display jika sudah. Nah, di sini ya dosen harus memastikan dulu bahwa klik filenya itu bisa terdownload oleh mahasiswa seperti ini. Nah, seperti itu untuk bentuk file ya, untuk resource file. Jadi hanya bisa menampung satu file saja. Pada resource kali ini untuk memberikan beberapa file di dalam satu folder seperti itu ya, kita bisa gunakan fitur folder pada bagian resource. Di sini saya contohkan ada activity or resource. Kemudian di bagian resource ya ada folder. Nah, di sini kita kasih nama. Jadi sesuai tulisan di sini ya, adding a new folder. Artinya kita mengasih atau memberikan folder untuk menampung beberapa materi gitu ya, atau beberapa file. Saya contohkan misalkan di sini materi kuliah. Nah, di sini langsung bisa dimasukkan beberapa file. Di sini saya contohkan, misalkan ada beberapa file gitu ya. Upload. Nah, kemudian untuk nambah file lagi, di sini bisa klik yang bagian ini ya, di bagian add. Kemudian attachment lagi, kita ambil lagi filenya, misalkan saya contohkan Excel. Kemudian saya contohkan lagi, mungkin dalam bentuk Word ya. Atau mungkin saya tambahkan lagi dalam bentuk zip atau WinRAR. Nah, sudah ada 4 file dengan tipe berbeda. Kemudian di sini ada display folder kontennya, ada on separate page, sama inline in a course page. Kita lihat perbedaannya ya. Default saja kita pilih yang pertama, separate. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat, kita balik lagi ke mata kuliahnya. Nah, tampilannya itu kita matikan edit mode, biar lebih jelas kita lihatnya. Nah, di sini, di materi kuliah dalam bentuk folder, bisa klik di sini. Nah, tampilan di dalam mahasiswa itu bentuknya juga seperti ini ya. Kalau mau download sekaligus, bisa klik download folder. Akan 4 file ini akan terdownload otomatis dalam bentuk zip, dalam format zip. Bisa kita lihat, nah, ini ada 4 file tadi ya, yang sudah kita lampirkan, bisa terdownload sekaligus. Ataupun mau satu persatu di-download, itu juga bisa. Saya contohkan di sini, yang bentuk PDF, bisa klik filenya. Nah, akan terdownload PDF-nya, seperti itu ya. Jadi itu tadi perbedaan antara menggunakan fitur resource yang
dengan resource fitur yang file. File itu hanya untuk satu dokumen saja, sedangkan folder itu bisa beberapa dokumen atau file. Nah, untuk materi dalam bentuk file tersebut, sebenarnya bisa jika ingin beberapa file sekaligus, tapi harus dibungkus dulu menggunakan WinRAR tadi, gitu ya. Jadi di dalam WinRAR tadi sudah ada isi beberapa file. Nah, dibungkus jadi satu gitu ya, dalam bentuk WinRAR, dalam bentuk RAR ataupun zip, lalu satu file tersebut yang diupload ke dalam menu file ini, gitu ya. Tapi di sini kami merekomendasikan jika menggunakan file hanya satu dokumen saja. Jika memerlukan banyak dokumen sekaligus, bisa menggunakan menu folder. Yang berikutnya adalah URL. Jadi URL ini juga salah satu cara di LMS untuk membagikan modul atau materi kuliah, tapi bentuknya dalam bentuk link. Jadi link itu bisa menuju ke suatu website atau menuju ke video pembelajaran. Mungkin jadi yang pertama caranya di bagian Add an Activity and Resource, kemudian di bagian Resource ada URL. Nah, di bagian name bisa diisikan judulnya ya atau nama materi. Misalkan saya kasih nama materi video. Nah, kemudian di sini tinggal dikopikan link pembelajarannya aja gitu ya. Saya punya link ke video di salah satu channel YouTube gitu ya. Saya tinggal lampirkan linknya aja. Kemudian deskripsi itu boleh diisi, boleh tidak. Kemudian save and return to page. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat tampilannya itu seperti apa. Nah, di sini ketika kita klik ini, nama materinya nanti di sini akan tampil seperti ini ya. Klik on materi video 1 farmakologi keperawatan to open the resource. Ini kalau kita klik, ini langsung menuju ke link yang sudah kita lampirkan tadi. Berikutnya adalah salah satu resource juga untuk materi kuliahnya, yaitu dalam bentuk seperti buku digital gitu. Nah, di sini activity and resource, di bagian resource, lalu ada sini di bank pertama ada bagian book. Jadi di bagian buku ini dia itu bisa dalam bentuk buku digital dengan beberapa halaman dan juga bab. Ya, kegunaannya untuk menyediakan materi kuliah itu secara bertahap gitu ya, per bab gitu, dan juga navigasinya itu juga per bab gitu. Jadi caranya sama add an activity or resource, kemudian di bagian resource pilih book. Di sini di bagian name bisa diisi misalkan saya kasih contoh name-nya seperti ini ya. Kemudian deskripsinya opsional, boleh diinputkan kalau atau tidak. Kalau sudah pilih save and return. Nah, ini sudah tampil ya fitur resource book-nya. Nah, untuk membuat babnya seperti apa atau artikelnya seperti apa, kita bisa klik dulu. Nah, kemudian di sini ada add new chapter. Jadi di bagian chapter title kita bisa isikan judulnya ya. Di sini saya contohkan ini, kemudian kontennya. Jadi yang wajib diisi adalah chapter title dengan kontennya ya. Kontennya misalkan singkat saja. Di sini saya contohkan seperti ini. Untuk pengertian farmakologi keperawatan, kontennya seperti ini. Dah, lalu save. Nah, tampil seperti ini ya. Ini untuk chapternya, kemudian ini untuk kontennya ya. Kemudian untuk menambahkan chapter berikutnya, bisa lihat di bagian sebelah kanan ini. Di sini ada table of content. Kita klik yang ada tanda tambah. Kalau disorot itu ada muncul tulisan add new chapter after pengertian farmakologi keperawatan. Jadi kita akan menambahkan chapter lagi setelah judul ini gitu, setelah chapter ini. Kita klik ini, nanti akan tampil add new chapter. Nah, kita bisa lihat di sini review chapternya yang tadi ya, pengertian farmakologi keperawatan. Kemudian kita akan membuat chapter baru setelah chapter ini gitu. Jadi di bagian chapter title, di sini saya isikan misalkan seperti ini. Nah, jadi di sini juga ada checkbox berupa sub chapter. Jadi jika kita
menginginkan chapter ini adalah bagian dari chapter yang sebelumnya, yaitu chapter ini, bisa dicentang. So, kalau ini merupakan chapter sendiri, ya nggak usah dicentang gitu ya. Kemudian di bagian konten, bisa diisikan kontennya, kemudian save. Sudah jadi ya, ini apa namanya chapternya yang kita buat. Ini jika tertutup di tabel of content tadi, bisa diklik yang ini. Nah, seperti ini. Kalau mau kita pindah urutannya juga bisa ya, kita klik sesuaikan panah atas bawahnya ini. Ini saya coba, nah dia akan berubah ya urutannya gitu. Oke, saya coba tambahkan satu, add new chapter, di sini chapter sebelumnya ya, yang ini tadi, kemudian kita buat judul chapter baru, kemudian saya tambahkan kontennya, atau isi dari chapter tadi, kemudian save. Nah, di sini akan tampil ya konten dari buku ini tadi, buku yang kita buat tadi, buku digital istilahnya seperti itu. Jika ada bagian konten yang ingin kita tidak tampilkan ke mahasiswa, di sini ada bagian mata, bisa diklik matanya. Artinya kita akan menyembunyikan chapter yang ini, gitu ya. Kalau dicoret itu ada tulisannya hide chapter. Berikutnya adalah salah satu fitur untuk memberikan materi, yaitu page ya, halaman ya. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi halaman ini memungkinkan untuk dosen memberikan materi itu tanpa mengunggah file, tanpa mengupload file. Jadi materinya itu langsung diketik oleh dosen. Berikut saya praktekkan. Yang pertama, berikan namanya, nama materinya ya. Contohkan seperti ini. Description boleh kosong, opsional ya. Kemudian konten, nah di sini kita isikan materinya ya, materi yang akan diberikan. Saya contohkan, nah, seperti ini. Jadi untuk materi ini juga tidak hanya dalam bentuk tulisan ya, juga bisa menginput gambar. Caranya di bagian editornya di sini ada icon seperti ini, klik, kemudian browse repository, pilih upload file, ambil gambarnya yang ingin ditampilkan. Saya contohkan, berikan deskripsi dari gambar tersebut ya. Saya contohkan di sini gini saja. Jika ingin mengatur ukuran dari gambar ini, bisa di ini ya, di kolom ini. Ini panjang kali lebar. Jadi misalkan saya ini 100, nah otomatis dia akan menyesuaikan kalau dicentang auto size-nya gitu ya. Kemudian klik save image. Ini ya, jadi ambil gambarnya, kemudian buat deskripsinya, sesuaikan panjang kali lebar gambar tersebut, baru save image. Nanti gambarnya akan masuk di dalam text editornya. Kemudian save. Nah, inilah bentuk materi yang dilampirkan melalui fitur page tadi ya. Jadi tanpa dosen harus mengunggah atau mengupload filenya. Gambarnya tampil dan juga teksnya.